Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting ya, terkait P3K Guru tahun 2022. Yang mana judul video kami di sini Bapak Ibu ya adalah penempatan berdasarkan nilai tahun 2021 jika kategori sama dan formasi misalkan cuma satu. Jadi ini kita membahas konten berdasarkan studi kasus Bapak Ibu ya. Formasi P3K cuma satu di sekolah. Kemudian pelamar prioritas itu ada dua dengan kategori yang sama. Nah, kira-kira bagaimana solusi mengatasi persoalan seperti ini? Kita langsung ke informasi saja. Tapi sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silakan tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Baik, kita to the point saja ke informasinya. Jadi di sini ada namanya salah satu file ya. File terkait mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Yang mana di sini kita cek bersama Bapak Ibu ya bahwa untuk tahun 2021 kita bisa cek ya bahwa untuk sisa formasi tahun 2021 yang akan diteskan di tahun 2022 itu tersisa lumayan banyak Bapak Ibu ya, sekitar 212.392 sisa formasi guru ASN P3K tahun 2021. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk guru yang lolos passing grade di tahun 2021 itu adalah sekitar 193.954. Nah, sedangkan yang mendapatkan formasi di tahun 2021 itu adalah sebesar 293.860. Nah, jadi sedangkan guru yang belum lolos passing grade di tahun 2021 itu 437.823. Jadi ini sudah lengkap ya. Jadi dari 925.637 pelamar itu terbagi tiga. Yang pertama yang lolos dan mendapatkan formasi, kemudian lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, dan guru yang belum lulus. Nah, inilah nantinya guru yang lolos namun tidak dapat formasi dengan guru belum lulus, itulah nantinya akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harusnya kita pahami dulu ya. Oke. Kemudian di sini intinya Bapak Ibu ya, inti eh, apa yang kita bahas bahwasanya terkait dengan mekanisme penempatan guru yang lulus passing grade itu sudah dipikirkan pemerintah jauh-jauh hari sebelumnya Bapak Ibu ya. Itu sudah dipikirkan oleh pemerintah jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi tentunya ini menjadi apa ya Bapak Ibu ya, salah satu informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu guru sekalian dengarkan dari kami ya. Seperti itu. Nah, di sini sorry tadi terbalik ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya untuk mekanisme penempatan ya guru yang lolos passing grade tahun 2021 eh, itu memang ada beberapa hal. Namun untuk mekanisme penempatan berdasarkan formasi yang tersedia di daerah itu ada tiga. Jadi yang pertama itu penempatan yang lulus passing grade ya, seperti itu. Kemudian seleksi kesesuaian atau verifikasi. Kemudian yang ketiga itu adalah ada namanya Bapak Ibu namanya seleksi tes. Nah, sedangkan yang dikatakan penempatan lulus passing grade itu untuk pelamar yang telah lolos passing grade di tahun 2021. Nah, tetapi inti dari P3K 2022 adalah jika masih tersedia formasi. Nah, ketika penempatan lulus passing grade itu sudah selesai dan masih ada sisa formasi, maka akan dilakukan mekanisme yang kedua, yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, ketika masih ada formasi yang tersedia setelah seleksi kesesuaian verifikasi, barulah sisa formasi itu akan eh, diteskan untuk seleksi tes atau pelamar umum. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Jadi inti dari P3K 2022 itu adalah jika masih tersedia formasi. Nah, terkait dengan mekanisme penempatan eh, guru yang lolos passing grade tahun 2021, jadi di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwa 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 itu ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi ini untuk guru yang lolos passing grade Bapak Ibu ya, baik itu prioritas 1, 2 dan 3 itu nantinya tidak mengikuti ujian kembali. Kemudian individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Jadi mengenai penempatan eh, pelamar prioritas 1, 2 dan 3 itu diprioritaskan tetap di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia Bapak Ibu ya. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Berarti ini sudah terjawab ya. Salah satu pertanyaan teman subscriber, apakah nantinya kita akan tergeser dari pelamar di sekolah lain? Itu sudah tidak ada lagi geser menggeser Bapak Ibu ya. Jadi prioritas bahwa guru pelamar prioritas itu diprioritaskan untuk ditempatkan di tugas masing-masing sepanjang di tempat tugas masing-masing atau di sekolah induk masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, kecuali apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, barulah nantinya ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan, dan itu nantinya akan dilakukan secara by system Bapak Ibu ya, by system di SSCASN. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nih yang paling penting di sini bahwasanya untuk prioritas penempatan itu dilakukan urutan kategori Bapak Ibu. Jadi ada nanti pengurutan kategori. Nah, misalkan kategori prioritas 1 yang sama ya, kategori prioritas 1 jadi yang diutamakan pertama kali untuk urutan prioritas penempatan yaitu THK 2 dulu, baru honorer negeri, kemudian lulusan PPG Bapak Ibu, kemudian honorer swasta. Dan yang paling penting di sini pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Contoh misalkan Bapak Ibu ya, saya berikan garis besarnya contoh untuk poin 3 dan 4. Misalkan THK 2 ya, THK 2 lolos passing grade ada 2 THK 2 dalam satu sekolah melamar satu formasi. Nah, satu formasi. Ini kan jenis kategorinya sama-sama, yaitu sama-sama THK 2, sama-sama lolos passing grade, dan sama-sama melamar di sekolah yang sama. Nah, bagaimana solusi seperti ini? Nah, di sini dikatakan proses prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Pada masnya ini kan kategori pelamar ini kan sama-sama, berarti sama kuat. Nah, maka kita pindah ke poin 4 Bapak Ibu ya. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun lalu. Nah, jadi kita lihat nilainya. Siapa yang tertinggi nilainya pada tahun lalu, maka itulah yang pertama didahulukan mengisi formasi, karena dari segi kategori itu sama-sama THK 2, sama-sama guru negeri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini logikanya sangat simpel sekali. Nah, contohnya seperti ini ya. Kami berikan ilustrasi eh, untuk proses penempatannya itu berdasarkan nilai ya. Apabila kategori sama dan formasi cuma satu seperti itu. Misalkan di sekolah A kuotanya itu cuma satu Bapak Ibu ya, kuota satu. Sedangkan pelamarnya itu ada dua, sama-sama induk, yaitu Pak Mariadi, kategorinya prioritas 1 THK 2. Kemudian pelamar yang kedua adalah Pak Basruding, kategorinya ternyata sama, dia juga adalah prioritas 1 THK 2. Sedangkan kuota formasi yang ada itu cuman satu. Sedangkan dua pelamar dengan kategori pelamar prioritas 1 dan kategori THK 2, sama-sama THK 2. Ini di sini bagaimana solusinya kalau seperti ini? 2 lawan 1. Dua pelamar satu formasi dan sama-sama kuat. Nah, solusinya di sini adalah dilihat nilai yang paling tertinggi di tahun 2021. Jika posisinya kembar seperti ini, maka dilihat nilai
perolehan nilai pada tahun 2021. Nilai yang tertinggi dan nilai terbaik di tahun 2021 antara keduanya, baik itu Pak Mariadi ataupun Pak Basrudin, itulah nantinya yang akan menjadi mengisi satu slot formasi di sekolah ini. Nah, ternyata anggaplah kita lihat Pak Basrudin di tahun 2001 memang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Pak Mariadi. Nah, jadi secara otomatis Pak Basrudin inilah yang akan mengikuti akan mengisi satu kota formasi di SDA. Sedangkan Pak Mariadi itu tetap lulus Bapak Ibu ya. Tetap lulus menjadi ASMP 3K, sisa pemberkasan akan diarahkan nantinya oleh sistem ya untuk memilih sekolah lain yang masih membutuhkan. Jadi posisi yang seperti itu, dan intinya adalah ada ketersediaan formasi. Nah, sama juga di sekolah B ini, kuotanya satu, pelamarnya itu sama-sama P1 dan sama-sama guru negeri. Nah, kalau posisi seperti ini sama-sama kuat dari segi kategori, yang akan dilihat di sini adalah nilai di tahun 2021. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas antara kota A dan kota B. Sedangkan di sekolah C, kotanya cuma satu. Nah, sedangkan di sini contohnya agak berbeda dari sekolah A dan B ya. Kalau di sekolah C ini kotanya satu, tetapi kategori pelamar itu bervariasi. Pak Rahul ini P1 guru honorer negeri, Pak Salman Khan itu P2 THK2, Ibu Fuji P3K guru negeri. Nah, siapa yang akan lulus terlebih dahulu di sini? Semuanya lulus, semuanya lolos passing grade ya. Semuanya sebenarnya tidak dites lagi. Nah, kalau kita lihat aturan, yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah prioritas pertama. Sedangkan kalau kita cek di sini cuma satu prioritas pertama, yaitu Pak Rahul. Pak Salman prioritas kedua, Pak Ibu Fuji prioritas ketiga. Jadi yang diprioritaskan mengisi formasi dulu adalah Pak Rahul, seperti itu ya. Kemudian karena sini slot formasi yang sudah terpenuhi, Pak Salman dan Ibu Fuji akan diarahkan oleh sistem untuk melamar di sekolah lain. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.